Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Farsud. Di sini kami akan memaparkan bisnis yang kita jalani. Sebelum memaparkan bisnis, izinkan kita untuk perkenalkan anggota kita. Oke, baik. Sebelum kita memaparkan bisnis yang kita jalani, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Nova Sultan Faros Barani dengan NIM 2405510007, dan selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dava Faras Oktoviarto dengan NIM 2405510010. Dan selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, saya Saleh Rizky Miljana dengan NIM 2405510032. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan media sosial yang sangat pesat membuat video menjadi salah satu promosi yang paling efektif, khususnya bagi UMKM dan konten kreator. Namun, masih banyak UMKM yang belum memiliki kemampuan editing video yang baik, serta keterbatasan waktu dan biaya untuk membuat konten promosi yang menarik. Berdasarkan kondisi tersebut, bisnis jasa editing video hadir sebagai solusi dengan menawarkan layanan editing video yang terjangkau, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan promosi digital UMKM, serta konten kreator khususnya di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Selanjutnya adalah spesifikasi. Produk yang ditawarkan berupa jasa editing, video promosi, dan konten digital, seperti promosi UMKM, konten sosial media, reels, dan short video. Proses kerja dimulai dari klien mengirimkan brief dan bahan video, kemudian dilakukan proses editing sesuai konsep yang disepakati, dan hasil akhir dikirim secara online sebagai nilai tambah. Bisnis ini memanfaatkan teknologi seperti software, editing modern, serta komunikasi berbasis platform online untuk mempercepat proses kerja dan memudahkan interaksi dengan klien. Selanjutnya adalah segmentasi. Segmen yang pertama adalah segmentasi demografis. Usia 18-40 tahun, profesi konten kreator, pelaku UMKM, mahasiswa, freelance, dan startup. Tingkat ekonomi menengah hingga menengah atas. Yang kedua, segmentasi psikologis. Memiliki keterikatan tinggi pada media digital dan konten visual. Berorientasi pada branding, engagement, dan pertumbuhan audiens. Menghargai efisiensi waktu dan hasil kerja yang profesional. Yang ketiga adalah segmentasi perilaku atau behavior. Aktif menggunakan media sosial dan Instagram, TikTok, dan YouTube. Membutuhkan konten video secara berkala dan konsisten. Lebih memilih outscoring editing dibanding media sendiri. Yang keempat adalah segmentasi demografis. Fokus utama Indonesia. Potensi pasar adalah klien online dari berbagai daerah karena sistem kerja digital dan berbasis cloud. Selanjutnya adalah positioning bisnis. Bisnis jasa editing video ini diposisikan sebagai penyedia layanan editing video yang terjangkau, fleksibel, dan ramah bagi UMKM, serta konten kreator pemula dibandingkan kompetitor profesional dengan harga yang tinggi. Bisnis ini menawarkan solusi yang lebih ekonomis tanpa mengabaikan kualitas dasar editing. Positioning ini sesuai dengan kebutuhan pasar yang menginginkan hasil cepat, harga terjangkau, dan komunikasi yang mudah. Selanjutnya adalah analisis kelayakan investasi. Yang pertama adalah asumsi dasar perhitungan. Modal awal sebesar 150.000. Jumlah proyek per bulan adalah 2 proyek. Pendapatan rata-rata per proyek Rp125.000. Total pendapatan per bulan Rp250.000. Biaya operasional per bulan Rp100.000 berupa internet, listrik, kuota, promosi ringan, dan kebutuhan pendukung. Laba bersih bulanan adalah Rp250.000 dikurangi Rp100.000. Totalnya adalah Rp150.000. Selanjutnya adalah BEP atau break even point. Di sini BEP adalah kondisi saat total laba modal awal sehingga usaha tidak rugi dan tidak untung. Jadi di sini kita perhitungan BEP-nya dalam periode 1 bulan, di mana modal awal dibagi dengan modal laba bersih bulanan. Di sini modal awal kami yaitu Rp 150.000 dan laba bersih bulanan kami yaitu Rp 150.000. Jadi modal awal 150.000 dibagi dengan laba bersih bulanan yaitu 150.000 dan menghasilkan dalam periode 1 bulan. Jadi maksud dari BEP tersebut adalah usaha Farsud akan diperkirakan mencapai titik impas pada bulan pertama operasional yang menunjukkan struktur biaya sangat ringan dan risiko kerugian relatif rendah. Selanjutnya adalah payback period atau PBP, adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal. Jadi di sini payback period adalah modal awal kami yaitu 150.000 dibagi dengan arus kas bersih bulanan yaitu 150.000 yang menghasilkan dalam waktu 1 bulan. Jadi interpretasinya adalah modal awal yang dapat kembali dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu menandakan usaha kami yaitu Farsud memiliki perputaran kas yang cepat dan usaha sangat efisien secara modal. Selanjutnya adalah net present value atau NPV. Ini adalah digunakan untuk mengetahui apakah usaha Farsud
memberikan nilai tambah dalam jangka pendek, khususnya untuk periode 1 bulan operasional. Di sini asumsi perhitungannya adalah pertama arus kas bersih bulanan yaitu berjumlah Rp150.000 dan tingkat diskonto tahunan berupa sebesar 10% dan juga tingkat diskonto bulanan yaitu 10% dibagi 12 dan yang menghasilkan 0,83% atau 0,0083. Selanjutnya adalah rumus NPV dalam periode 1 bulan. NPV adalah arus kas bersih bulanan dibagi dengan 1 plus R. 1 itu dimaksudnya itu bulan atau 1 bulan dan dikurangi modal awal. NPV secara perhitungan yaitu arus kas bersih bulanan kami berjumlah Rp150.000 dibagi waktu 1 bulan plus tadi persen diskonto ada 0,0083 dikurangi dengan modal awal kami yaitu 150.000 dan selanjutnya NPV akan menghasilkan Rp148.765 dikurangi dengan modal awal kami yaitu Rp150.000 dan menghasilkan minus Rp1.235. Interpretasi nilai NPV pada periode 1 bulan menunjukkan hasil mendekati nol yang berarti investasi hampir mencapai titik impas dalam 1 bulan pertama. Nilai ini masih wajar karena investasi awal baru kembali pada awal operasional. Pada bulan-bulan berikutnya NPV akan menjadi positif sehingga usaha Farsud tetap dinilai layak dan menguntungkan dalam jangka menengah hingga panjang. Ringkasan, jadi berdasarkan hasil perhitungan BEP, PBB, dan NPV, usaha Farsud dinyatakan layak secara finansial dan modal awal yang kecil, biaya operasional rendah, serta pendapatan yang mampu menutup biaya dengan cepat menjadikan usaha ini memiliki risiko rendah dan potensi keberlanjutan yang baik, khususnya untuk skala UMKM dan startup awal. Oke, yang selanjutnya ada analisis keuangan. Ini tuh laporan laba dan rugi kita dalam waktu 1 bulan. Terus ada analisis laba dan rugi bertujuan untuk yang pertama mengetahui pendapatan usaha kita dalam 1 bulan. Yang kedua menghitung biaya-biaya yang kita keluarkan. Yang ketiga ada menentukan apakah usaha kita itu untung atau rugi. Yang selanjutnya ada asumsi dasar. Yang pertama jumlah proyek per bulan yaitu 2 proyek. Yang kedua pendapatan rata-rata per proyek 125.000. Yang ketiga ada total pendapatan per bulan 250.000. Yang selanjutnya ada biaya operasional per bulan yaitu 100.000. Laporan laba dan rugi dalam 1 bulan ya punya usaha, pendapatan jasa editing video kita itu per proyek, per 1 proyeknya 125.000 ya, jumlah proyek kita itu ada 2 jadi 125.000 dikali 2 hasilnya 250.000 dan total pendapatan kita itu 250.000. Yang selanjutnya ada beban operasional. Yang pertama kita mengeluarkan biaya internet dan kuota yaitu 40.000. Yang kedua biaya listrik dan perangkat itu 20.000. Yang ketiga ada biaya promosi. Biaya promosi ringan media sosial itu 25.000. Yang selanjutnya ada biaya operasional dan lainnya 15.000. Total beban operasional kita itu 100.000. Nah, laba bersih kita laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangi total beban operasional. Nah, total pendapatan kita itu 250.000 dikurangi total beban operasional yaitu 100.000 sama dengan 150.000. Oke, yang selanjutnya ada strategi permodalan. Sumber permodalan bisnis ini berasal dari modal pribadi anggota kelompok tanpa melibatkan investor eksternal. Modal digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional seperti perangkat editing, koneksi internet, dan promosi awal. Pengelolaan modal dilakukan secara sederhana dan efisien dengan memprioritaskan kebutuhan utama agar bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan media sosial kita seperti Instagram, TikTok, WhatsApp sebagai sarana promosi utama. Konten promosi ini berupa contoh hasil editing, testimoni, dan penawaran paket jasa. Selain itu, pemasaran juga dilakukan melalui relasi pertemanan dan jaringan UMKM lokal. Strategi ini dipilih karena biaya pengeluaran kita yang rendah, namun efektif untuk menjangkau target pasar secara langsung. Cukup sekian pemaparan dari usaha kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.